Congratulations. Film diawali dengan pertemuan antara Johnny dan juga Chris, pelatihnya dahulu. They tried to kill me. I want to fight. I just want to talk. Go to hell, you son of a... Scene berpindah kepada Robbie dan Daniel yang sedang membangun kembali dojo Miyagi-Do mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka selesai mengerjakan dojo tersebut. Dan di rumah, Daniel mengajak anaknya Anthony untuk belajar karate. Namun anaknya ini malah lebih memilih main game. Amanda memperingatkan Daniel agar ia dapat membagi waktunya di dojo dan juga pekerjaan di perusahaan mobil mereka. Di rumah, Johnny didatangi oleh ibu Miguel yang memberinya kue untuk berterima kasih karena telah mengajarkan Miguel dengan baik. Johnny mendapatkan telepon dari Chris yang katanya ia ingin membicarakan sesuatu. Di sisi lain, Sam yang masih teringat dengan Miguel pun memblokir IG Miguel. Miguel pun mencari IG Sam dan ia tahu kalau ia telah diblokir dan Aisyah bersama Hawk pun mencoba menghiburnya. Keesokan pagi, Johnny mendatangi Chris dan di sana Chris menawarkan agar dirinya menjadi guru di dojo Johnny. Stay the hell away from my students, you understand? Johnny tak mau dikarenakan ajaran Chris yang amat barbar dan tak manusiawi. Dulunya Pak Miyagi adalah seorang tentara yang mendapatkan medali kehormatan. Daniel pun bilang perbedaan Miyagi-Do dan dojo lain adalah karena karate itu menurutnya hanyalah untuk bertahan. Di dojo sudah banyak sekali murid yang mengantri untuk mendaftar di Cobra Kai. The dojo's closed to new students today. Johnny rupanya marah kepada Hawk yang menyerang lawannya dari belakang. Begitu juga dengan Miguel yang menyerang bagian cedera lawannya karena itu adalah tindakan seorang pengecut. Johnny menegaskan di dojonya tidak boleh ada yang namanya kecurangan dan ia memberikan hukuman kepada Miguel dan Hawk 100 kali push up kepal. No more fighting dirty. Is that understood? Yes, Sensei! Jab punch. Ready? Yeah! Miguel pun bertanya mengapa ia dihukum dan simple Johnny menjawab kalau ia tak ingin menang dengan cara yang tidak adil. It's only because you have the potential to be better than I ever was. Johnny pergi ke toko untuk membeli kaca baru guna mengganti kacanya yang pecah. Dan tak disangka Daniel dan Robbie berada di toko tersebut untuk membeli perkakas juga. What are you guys doing here? Johnny kembali meminta maaf kepada Robbie karena ia ingin memperbaiki hubungan dengan anaknya tersebut. By trading with that prick. Hey, you don't know Mr. LaRusso. I didn't tell Miguel to fight dirty against you. Di rumah, Daniel senang melihat Sam yang berlatih karate sendiri dan Daniel pun menghibur Sam dengan menceritakan pengalamannya dulu saat berpacaran. That's a story for another time. Daniel membujuk Sam kembali ke Miyagi-Do agar ia dapat membela dirinya ketika dirundung. Di malam hari, Robbie mengganggu Daniel yang sedang bermeditasi dan tiba-tiba Sam pun datang ke sana sehingga Daniel merasa sangat senang. You got room for one more? Di sisi lain, Johnny kembali didatangi oleh Chris yang kali ini ia memohon agar dijadikan guru di Cobra Kai karena kali ini ia telah diusir dari kontrakan. Karena kasihan, Johnny pun memberikan kesempatan kedua kepadanya. I fixed it for you. Keesokan harinya, Miguel dan Johnny berangkat ke dojo menggunakan mobil yang sudah mereka rombak. One look, play it cool. Di rumahnya, Robbie menendang pacar ibunya karena ia mengira itu adalah maling. Ibunya pun bilang ia harus pergi ke Meksiko bersama pacar barunya ini dan terpaksa harus meninggalkan Robbie di sana. Sam mendapatkan telepon dari nomor Aisyah, namun yang menjawab adalah Miguel yang pada saat itu ia meminta maaf kepada Sam, namun Sam mengabaikannya. Daniel mengajarkan Robbie dan juga Sam jurus tentang keseimbangan yang hanya bisa dilakukan berdua. Everyone knows your names are ass face and douchebag. Chris pun tiba di dojo dan ia terkejut melihat banyak sekali murid yang lemah. Daniel pun mengajarkan Robbie dan Sam, namun menyeimbangkan gerakan pastinya sangatlah susah.
exactly are we supposed to do that? Left arm up. No, together at the same time. Johnny pun memperkenalkan Chris yang merupakan guru terbaru di sana. Force strike! Yeah! Yeah! Front kick! Yeah! Yeah! Side jab! Yeah! Karena main-main, Johnny pun menyuruh mereka datang ke tempat konstruksi besok hari. Class dismissed. Di kantor, Amanda mengeluh kalau Daniel tak bisa menyeimbangkan waktunya dengan pekerjaan, dan Daniel memiliki ide agar mereka menjual mobil dengan cepat, yaitu dengan teknik marketing dewa. She's a beaut, ain't she? You're looking for a deal, you hit the jackpot. You seem more like a V8 man to me. Setelah mencapai target penjualan, mereka merayakannya dengan minum-minum. Di tempat konstruksi, mereka semua dihukum mengaduk semen. Johnny juga menyewa sebuah mobil molen yang entah apa gunanya nanti. Di rumahnya, Robbie kehabisan bahan makanan dan juga listriknya sudah tak bisa dipakai lagi. Daniel memiliki ide agar kedua muridnya ini bisa menguasai keseimbangan mereka, yaitu dengan melatih gerakan di atas papan kayu yang ada di atas air. Di sisi lain, karena muridnya sudah mulai sombong, Johnny pun memberikan sebuah arahan kalau di atas langit masih ada langit dan mereka disuruh untuk menggerakkan mobil molen secara manual dari dalam. Sensei, we're sorry for messing around. We learned our lesson. Goddamn word he says. This man led you to the mountaintop. Setelah mendengar celoteh Chris, mereka pun